Kalau saya biasa di luar, Kang Denny luar biasa. Ya, mau jelasin apa lagi? Sudah dijelaskan semua ini. Mantap ya. Silakan. Tanya ke Koko, mumpung ada Koko, ada kasus. Ya, kita sebelum saya kita masuk materi lebih lanjut. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang ada yang sudah dibahas sama Kang Denny. Ya, saya persilahkan barangkali ada yang angkat tangan, ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya materi lanjutnya. Apa ya? Coba buka skema apa ya. Sebagai teknisi, ya betul kata Kang Denny, kita harus paham semua. Jadi kita sebagai teknisi harus punya pola pikir SSC, smart. Smart itu apa? Ya harus kita punya pintar gitu ya. Smart itu kita harus punya pola pikir untuk bisa menganalisa kerusakan. Terus yang kedua skill. Nah, skill ya. Apa itu skill? Iya, keahlian ya. Kalau bisa karena biasa. Kalau kita bisa dibuka atau belum? Di sini saya hanya menjelaskan ya tentang tadi untuk analisa pengetahuan gitu. Jadi kita sebagai trainer juga nggak bisa membentuk teknisi menjadi skill gitu. Skill technician karena semua dari diri kita sendiri. Mau bisa apa enggak ya harus terus praktek gitu. Jadi antara teori dan praktek ini harus seimbang. Nah itu apa? Ya sudah itu boleh. Ini gambarnya separuh ya Pak di proyektor ini. Ini tadi Kang Denny sudah jelaskan komponen komponen yang resistor ya. Sekarang saya coba mau jelaskan ini tentang sistem kerja. Jadi ini bukan cuma bahas iPhone ataupun Android, nanti semuanya sama gitu. Sekarang ini masalah tentang display. Nah, sebelum saya mulai, barangkali ada yang tahu jenis tipe display pada smartphone ini ada berapa jenis? Yang biasa ganti-ganti LCD ada berapa jenis dan bedanya apa? Ayo coba katakan. Ya, sini. Ini door prize ya. Ya. Pertanyaan saya ada berapa jenis display dan bedanya apa? Dua. AMOLED yang biasanya nggak menggunakan lampu. Yang kedua itu PNS yang berlayar LCD-nya. AMOLED ya. LCD ya, sistemnya LCD ya itu. AMOLED ya. Apa sih Kak? Lupa. Jadi kita akan sudah biasa lah kalau ganti display pasti ada smartphone yang menggunakan LCD dan juga ada yang menggunakan OLED. Atau yang teknologi lebih baru dari OLED itu adalah AMOLED ya. Active Matrix Organic LED, Light Emitting Diode. Tadi udah betul kalau OLED itu dia displaynya itu tanpa perlu bantuan lampu backlight lagi. Jadi dia sudah menyala sendiri. Dia sudah mandiri ya. Masak sendiri, makan sendiri tanpa bantuan lampu. Beda sama LCD ya, Liquid Crystal Display. Jadi display yang menggunakan LCD itu berupa kristal. Kristal itu kaca. Di dalamnya ada cairan tinta. Ya kalau pecah tintanya keluar ya. Jadi dia terbuat dari kaca. Yang kalau AMOLED itu terbuat dari film tipis. Kita lengkungin nggak pecah ya kalau AMOLED. Beda kalau LCD, melengkung dikit aja sudah pecah. Nah kalau yang LCD ini dia perlu bantuan agar supaya bisa tampil. Si lampu ya. Di baliknya LCD ada lampu LED untuk menerangi gambar yang dihasilkan oleh LCD gitu. Tanpa bantuan lampu hasilnya dia nyala tapi remang-remang gitu ya. Ya, jadi kalau AMOLED dia sudah single ya. Kalau yang LCD dia butuh dua komponen sebenarnya. Ada dua komponen, backlight dan LCD-nya. Oke. Nah, sekarang ini skematik
Contohnya ini iPhone 7 yang saya ambil ya. Nanti di Android ataupun di handphone lain sama saja sistem kerjanya. Sistem kerja LCD baik OLED maupun LCD. Ya. Jadi kalau LCD itu pasti di skematik atau di konektor LCD ini ada rangkaian lampu backlight. Sedangkan di AMOLED itu tidak ada jalur untuk lampu ya, lampu pada display ini membutuhkan tegangan yang tinggi, bukan 5 volt, berapa volt? Ya, minimal 18 volt, biasa kalau diukur 18 volt ke atas sampai 26 volt ya, itu tegangan untuk backlight ya, lampu latar. Dan ini adalah skematik iPhone 7. Nah, di sini skematik konektornya J4502. J4502. Nah, di situ ada Jadi saya sering dengar Kang Denny kalau ngajar itu dia mengajarkan grup unit. Ya, grup unit apa? Jadi kita harus bisa mengelompokkan, misalnya ini konektor LCD, kita harus bisa mengelompokkan sistem kerja LCD ini dalam beberapa blok, beberapa grup gitu. Yang mana grup tegangan, yang mana grup data, yang mana grup untuk backlight. Jadi kita harus paham. Nah, di sini ada berapa kelompok atau grup di konektor LCD? Barangkali ada yang bisa jawab. Door prize lagi nih. Ayo, siapa? Berapa kelompok display? Sebutkan saja. Kebetulan di situ udah saya kasih warna ini. Ayo, siapa? Siapa yang bisa jawab? Ini paket lengkap. Ada? Ayo. Berapa blok? Misalnya blok lampu, blok apa, display, blok apa? 5, ya sini. Lima blok, 5 grup. 5 grup VCC LCD. Itu apa VCC? Coba terangkan. VCC kira-kira apa? Bahasa awamnya itu apa? VCC Untuk kan bahasa elektronika. Arus tegangan. Tegangan ya, tegangan kerja LCD. Berikutnya TS. apa itu TS? Touchscreen. Touchscreen ya. Berikutnya Kontrol. nah, apa itu kontrol? Kontrol untuk displaynya Pak, kontrol lampunya. Bukan lampu, ini motor. Display. Display. Ya, ini tampil atau enggak bukan kontrol. Terus berikutnya VCC LED apa itu bahasa awamnya? untuk lampu. Ya. Apa nih dengan lampu? LED itu kan lampu. VCC itu apa? Jadi kita sering ketemu dikatakan VCC. Bahasa awamnya apa? Tadi kan sudah VCC LCD, tegangan kerja LCD, Tegangan. tegangan kerja. Untuk LED. LED ya, tegangan kerja lampu. Oke. Berikutnya Touchscreen. TS. ya, blok touchscreen. Berikutnya MIPI. MIPI. Apa itu MIPI? Ini semua bukan iPhone dan Android juga MIPI ada. Sama. Dalam MIPI. Data. Data. Seperti data. Data ya, betul, Pak. Data, ya. Apa yang terjadi kalau konektor ini di bagian MIPI-nya itu kena air? Jadinya apa? Cek. Ya, cek. Karena apa? Tidak ada datanya. Ya, karena namanya MIPI kalau kena air kan dia pasti MIPI basah. Jadi kata itu kasus MIPI basah kena air. Ya, MIPI. Jadi kalau kita sebagai teknisi kan punya asosiasi test point, teknisi ponsel Indonesia, asosiasi kan perkumpulan ya. Pabrik handphone juga punya asosiasi juga. Jadi mereka pabrikan itu Samsung, Texas Instruments, Philips itu Motorola semua bergabung ya pabrik ini. Mereka ngopi-ngopi bareng lalu bentuk asosiasi. Namanya MIPI singkatan dari Mobile Industry Processor Interface. Mobile industri apa kan? Industri handphone kan? Industri handphone, mobile industri, processor interface. Kalau interface itu apa interface?
Kan biasa kita sebut teknisnya cuma bisa interface doang. Nah, itu interface apa sih sebenarnya? Salah, memasang itu assembling. Nah, interface, ada yang tahu interface apa yang tepat? Interface. Udah sering dengar interface itu apa? Ayo. Ini bonusnya ada buat interface tuh. Bisa kerja mesin atau cuma kerja interface? Nah, ayo. Cuma bisa interface doang. Nah, apa itu interface itu sebenarnya? Mobile Industry Processor Interface. Gitu. Jadi kita sering dengar katanya apa? Kalimatnya interface, tapi belum tahu artinya apa ya artinya. Belum ada yang tahu. Berarti depending ini. Lanjut pertanyaan berikut. Ada ya? Interface. Enggak tahu. Yang jadi interface apa saja gitu, Cok. Interface itu contohnya komponennya apa saja gitu. Jadi cuma teknisi interface. Berarti apa yang dikerjakan? Casing ya termasuk bukan apa namanya. Tanpa casing pun handphone juga bisa tetap hidup kan? Ya, baterai, LCD, CPU itu komponen hardware. Kalau kita bisa ngerjain CPU namanya bukan teknisi interface. Teknisi apa? Orang bilang pindah badan, angkat CPU. Dan termasuk mainboard ya. Interface itu adanya di luar mainboard. Jadi dia terkoneksi ke mainboard lewat konektor, oke? Lewat konektor interface. Interface apa aja? Yang masuk ke komponen interface. Interface. Sebutkan minimal berapa? 5 ya? Ya, silakan. Interface. Perkenalkan, saya Rival dari Depok. Interface pada handphone yaitu flexible charger, Ya. papan charger, Ya. Ayo. Teknisi interface katanya. antena, Ya. Baterai. Banyak. baterai, terus output, Fleksibel semua interface. Yang tadi ini lagi menjelaskan konektor apa ya? Interface. Ini konektor apa? J4502. Konektor apa? Ada tulisan LCD, LED apa berarti? Ya sering ganti, kalau kita pecah kita ganti. Apa? Ayo. LCD. Ya. buzzer, Ya. Hasil juga kan, karena dia tidak lengket ke mainboard ya kan, nggak lengket. Ya banyak, touchscreen, fingerprint, kamera depan, kamera belakang, speaker, banyak sensor lampu, kan semua juga. Menggantinya mudah kan, tidak perlu pakai solder, cukup pakai obeng saja bisa. Oke. Ya. Oke, interface. Dari kata bahasa Inggrisnya inter itu antar kan, internasional berarti antar negara. Inter artinya antar apa? Antar muka ya. Kan face itu muka. Jadi si CPU dia apa namanya berkomunikasi sama LCD, touchscreen, fleksibel itu kan namanya jalur interface antar muka. Jadi antara mukanya prosesor dengan mukanya LCD saling apa berhubungan lewat konektor. Ya, antar muka berarti interface atau jalur komunikasi antara prosesor dengan komponen interface. Nah, itu jalur datanya disebutnya MIPI ya, asosiasi MIPI, Mobile Industry Processor Interface. Antar muka prosesor yang dibuat oleh industri handphone. Nah, MIPI. Nah, sekarang ini setelah kita mengetahui grup-grup dari konektor di LCD ini, yang pertama kali kita harus ukur apa? Misalnya ada kerusakan LCD-nya ngeblank. Jadi yang pertama kali apa? Yang paling mudah, seluruh konektor kita ukur apanya dulu? Pakai mode apa? Pakai dioda mode ya. Diukur, kita nyontek dari skematik JetXW, Pragmatic ya. Itu ada nilai-nilai dioda modenya.
kita ukur apakah nilainya sama apa enggak gitu dari pedoman di skematik. Kalau sampai nilainya ada yang menyimpang jauh, maka dipastikan jalur tersebut, konektor misalnya nomor 20, tidak ada hambatan, berarti kita ikuti jalur tersebut larinya ke mana gitu. Ketemunya kapasitor, resistor bagian mana gitu. Nah, langkah pertama yang mudah. Setelah itu barulah nanti kita mengukur tegangan kerja LCD, tegangan kerja untuk lampu LED ya. Tegangan mengukurnya pakai multimeter, setelahnya kemana? Voltmeter ya, ukur tegangan. Mainboardnya dikasih baterai, ditekan on off, baru kita ukur tegangannya. Itu pengukuran aktif tegangan. Kalau yang pertama tadi pengukuran pasif, mengukur hambatan dengan skala mode dioda. Nah, itu apa namanya pada prakteknya pengukuran. Tapi sebelum kita melakukan praktek pengukuran, kita harus tahu paham dulu nih skematik ini sistem kerja display. Display itu bisa bekerja kalau sebelumnya diberi tegangan kerja LCD. Nah, ada VCC LCD. Kita bisa lihat tegangan kerja untuk LCD di icon ini apa saja. Tegangan kerja LCD, nilai-nilai tegangannya tuh. Kalau di skematik icon itu ada kode PP sama PN. Nilainya ada 5V7, ada 1V8, itu artinya apa? Ada yang tahu singkatannya PP sama PN? Nah itu. Ada yang tahu? PP sama PN. Singkatan apa itu? PP sama PN? Dua huruf. Ya. Tegangan kerja LCD, tegangan kerja untuk skematik icon selalu dinilai PP dia, kodenya udah pasti itu. Icon berapapun tegangan kerja PP. Karena tegangan itu kan power ya, masuk kategori power. Nah itu kata kuncinya tadi power ya, P. Ada kata power. PP ada yang tahu sama PN? Ayo cu. Tegangan kerja PP dan PN singkatan apa? Ada yang tahu? Cu. Ya, oke. Nah, jadi display ini dia di dalamnya rangkaiannya modulnya itu butuh tegangan positif dan tegangan negatif. Kalau sampai tegangan positif dan negatifnya tidak seimbang, maka nanti LCD-nya bisa kerusakan paling berat adalah blind hitam ataupun gambarnya bergaris-garis. Jadi bergaris-garis vertikal, gambarnya tidak tampil sempurna karena akibat tegangannya tidak seimbang antara PP 5V7 dengan PN 5V7. Dia harus wajib dapat tegangan 5,7 volt 5V7 ya, di situ kodenya. Dan ada PP dan ada juga PN ya, power negatif dan power positif. Nah, ini kita perlu ukur tegangannya. Sering kita ketemu kasus pengukuran pasif, hambatannya normal, tapi begitu diukur tegangannya tidak muncul tegangannya. Jadi pengukurannya itu harus pasif dan aktif ya, mengukur nilai hambatan dan nilai tegangan. Jadi kalau dua hal itu yang harus kita lakukan ya. Di sini lihat tegangannya. Ada tegangan untuk LCD dan ada juga untuk touch itu apa? Touchscreen, kebutuhan ya, layar sentuh. Nah, lanjut grup berikutnya. Setelah si LCD mendapatkan suplai tegangan, maka LCD ini dia bisa hidup. Tapi belum tampil apa-apa dia, cuma hidup aja. Masih belum tampil gambar. Karena kan MIPI-nya belum bekerja. Selanjutnya si LCD ini butuh tegangan berikutnya, ada tegangan kontrol. Ada kontrol di situ ya. Nah, kontrol. Nah, lihat di situ ada terangan kayak PMU. PMU itu LCM panik B konektor. Apa singkatan dari PMU LCM? Iya, maju sini dulu. Sebutkan. Power Management Unit. Ya, terus LCM itu apa? LCM. Lain kontrol trigger.
Kalau LCD apa singkatannya? Cairan apa? LCD. L-nya cairan apa bahasa Inggrisnya? Liquid. Ya. C-nya apa? Kristal. Kaca ya kan? D-nya? Display itu LCD ya. Nah kan kalau di smartphone ini LCD sama touchscreen itu digabung jadi satu, ditempel pakai remote itu kan, jadi satu modul. Nah sekarang LCD ini M-nya sekarang apa? Tadi saya bilang LCD sama tadi jadi satu modul. Jadi LCD sekarang modul. Ya, namanya LCD. Liquid crystal modul ya. Liquid crystal modul. Panik apa panik? Panik. Yang tahu panik apa? Kira-kira apa panik? Pak Haji nanjak panik dah. Panik itu kalau panik ini kita lakukan ada pinjol. Langsung panik kan? Panik. Ya panik itu sesuai namanya, panik itu bahasa Indonesia panik bos. Ya panik. Nah, apa? Panik. Ya, ini saya jelaskan panik itu. Ya sudah, oke. Ya. Jadi si IC power ini pengen tahu LCD-nya hidup apa enggak. Si IC power mengirimkan tegangan panik namanya 1,8 volt kepada siapa? Kepada LCD, PMU itu SCM 1,8 volt. Setelah diterima sama LCD, maka LCD yang bagus dipasang akan kirim balik tegangannya kepada IC power. Kepada IC power, yaitu namanya LCM to Chestnut Power Enable ya. Di bawah itu ada dari LCD kepada Chestnut. Chestnut ini adalah regulator yang mengeluarkan tegangan untuk LCD. Jadi Chestnut ini IC powernya untuk LCD yang mengeluarkan tegangan PP5V7, PN5V7, Chestnut. Jadi kalau biasa kita servis iPhone ada IC power Chestnut dari iPhone 5s sampai iPhone berapa yang masih pakai LCD, belum pakai OLED. Sampai iPhone 8 Plus masih LCD. IC power LCD-nya namanya Chestnut, IC-nya sama. Jadi kalau kita ketemu iPhone 8 blank itu mau beli IC Chestnut, regulator LCD, bilang aja beli iPhone 5s, karena mungkin siapa tahu harganya lebih murah, kan tipenya lebih rendah. Padahal tipe IC-nya sama, dari 5s, iPhone 6, 6s, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus sama. Chestnut ini regulator penghasil tegangan untuk LCD. Jadi si Chestnut ini hanya mau mengeluarkan tegangan yang 5 buah tadi, 5,7. Kalau LCD dipasang, tandanya apa? Si LCD akan mengeluarkan tegangan LCM di Chestnut Power Enable untuk mengaktifkan si Chestnut. Kalau LCD yang nggak dipasang, pasti jalurnya putus, tidak ada tegangan ke Chestnut. Jadi Chestnut nggak akan keluarin tegangan. Nah, itu jalur kontrol untuk kepada CPU dan IC power. Kemudian di bawahnya apa lagi tuh? VCC light ya. Itu tegangan kerja untuk backlight. Jadi ada anoda, katoda ya. LED itu adalah light emitting dioda. Kalau dioda itu punya 2 kutub. Ya, 2 kutub. Nah, 2 kutub dioda. Sekarang saya tanya, ada tentang dioda, tadi kan dibahas. Ayo dioda, ada yang tahu tentang dioda? Dioda punya berapa kutub, nama kutubnya apa, dan singkatannya LED itu apa? Ayo maju. LED. Ya, LED itu singkatan apa? Salah. Light emitting apa? LED. Maju sini, ayo. LED singkatannya. Kalau tadi LCD kan liquid crystal display. Emitting display. Benar, display. Dan yang benar display.
Ya itu tadi yang berapa putus? Dioda. Ya, dioda. Jadi apa yang ini? Light emitting dioda. Bahasa Indonesia apa? Dibaca dari belakang. Dioda, emitting apa? Bahasa Inggris ya. Emisi, kan kalau mobil cek emisi itu knalpotnya Dioda emisi lampu. Dioda yang mengeluarkan Lampu. cahaya. Light itu cahaya. Jadi dioda yang bisa mengeluarkan cahaya namanya LED. Nah, kalau kita tadi udah belajar dioda tidak mengeluarkan cahaya, tapi kalau LED mengeluarkan cahaya. Ada berapa kutub? 2 kutub. Yaitu sebutkan. Katoda dan anoda. Ya, kutub positifnya apa? Anoda. Kutub negatifnya? Katoda. Nah, di sini yang anoda yang mana? Tulisan nomor 2 di tengah ya. Yang paling anoda. Yang katoda? Ya, saat itu disingkatan apa? Katoda ya. Kuning ya. Pada kuning. Ya, jadi kenapa anodanya 1, katodanya ada 2? Ya, kenapa katodanya 2? Di lampu ini, ada yang bisa tahu kenapa katodanya 2? Ayo, katoda, kenapa anoda 1? Katodanya ada katoda 1, katoda 2. Kayak itu, kijang 1, kijang 2, ini kucing 1, kucing 2. Kenapa katodanya 2? Ini iPhone 7. Ada yang tahu? Ayo, kalau nggak ada skip nih. Nggak ada. Lanjut ya. Pada displaynya di iPhone ini, mungkin di Android juga ya, dibagi 2. Jadi ada display itu kiri sama kanan. Dari tengah itu diambil kiri sama kanan. Nah, kalau yang display ini sebelah kanan itu namanya blok katoda 1. Jadi kalau display ini bagi 2, sebelah kanan itu katoda 1, yang sebelah kiri namanya katoda 2. Tuh. Jadi kalau misalnya di iPhone sering kasus lampunya mati sebelah. Jadi kalau gelap sebelah kanan yang putus namanya katoda 1. Kalau yang gelap sebelah kiri katoda 2. Ya itu. Jadi nanti bisa kita analisa. Oh berarti gelap sebelah kanan iPhone 7. Katoda 1 jalurnya ikutin. Katoda. Coba kalau misalnya katoda cuma 1, berarti sekali gelap semuanya gelap, nggak ada kiri, nggak ada kanan. Tuh. Beda sama iPhone yang plus, 7 plus, 8 plus, 6 plus, 6s plus. iPhone yang ada kode plus itu IC lampunya ada 2, berarti anodanya nanti ada 2. Ya. Kalau iPhone yang polos 6, 6s, 7, 8, layar kecil, IC lampunya cuma 1. Berarti kalau 1 buah IC lampu hanya 1 buah anoda. Disitulah anoda ada tegangan sebesar 18 volt, tegangan tinggi ya. Tegangan tinggi mudah rusak. Sering putus dia, kebakar tegangan tinggi. Nah ini jadi tegangan untuk lampu ya. Berikutnya blok apa lagi? Grup apa lagi setelah blok? Yo, sebelah kanan sekarang kita lihat ini blok. Nah, kalau kita geser tegangan lampu sekarang kanan di atas. Nah, di atas masih kontrol. Nah, itu apa itu? Keterangannya paling kanan atas termasuk grupnya kontrol ya, bloknya kontrol. Jadi si display ini ada juga jalur kontrol yang bernama apa? I2C ya, I2C. 2, berarti ini ada 2, IIC. Singkatan dari Inner IC. Nah, fungsinya apa ini I2C? I2C ini adalah si CPU. Berarti kalau I2C itu kontrolnya itu berasal sumbernya dari CPU. Mau Samsung, mau Android, iPhone, ada CPU namanya jalur kontrol I2C. I2C itu adalah jalur komunikasi yang berasal dari CPU kepada seluruh komponen yang berada di dalam handphone tersebut. I2C. I2C terdiri dari berapa jalur? Ada 2 jalur ya. Ada yang namanya apa tuh? SCL sama SDH. Ya, siap. Ini kok kasih depan lagi. Siapa yang tahu singkatan dari SCL dan SDA?
Silakan. Cuk. Yang pasti pernah pengukuran I2C, SCL, SDA, fungsinya apa? Singkatannya apa? Ayo, siapa? SCL dan SDA. Ya, ini daging semua ini. Ya. Setelah kita ganti LCD nggak keluar gambar atau LCD-nya muncul tapi tidak ada penampak. Apa yang harus kita lakukan? Periksa kaki-kakinya. Nah, seperti itu. Sekarang SCL dan SDA sama dengan di atas, Pak. SDA. Ayo, Kang. Maju, Ya, maju, Kang. Yuk kita berbagi. Siapa, Kang? Namanya? Oh. Ya. Saya SDA serial data dan SCL serial clock. Kenapa? Ya, betul singkatannya. Fungsinya sekarang mungkin barangkali tahu. Ayo, Kang. Gak apa-apa, Kang. Iya. Hah? Saya kira tahu. Kenapa harus ada dua ini? Kalau satu nggak enak, Kang. Ya, Jadi ada dua, ya? jelaskan ya. Jadi I2C ini tadi apa? Jalur komunikasi antara dari siapa? I2C. Sumbernya I2C. Dua jalur kan, SCL sama SDA. Sumbernya siapa? Si masternya ini. Keluaran dari siapa? I2C. Komponen otaknya handphone apa? CPU kepada seluruh komponen yang ada, mau flexible charge, flexible LCD, flexible touchscreen, IC power, IC apa semuanya, CPU itu mengajak komunikasi seluruh komponen lewat jalur I2C, dua jalur tadi ya, SCL dan SDA. Sekarang apa fungsinya SCL, apa fungsi SDA? Bisa dulu deh. SDA ini ibaratnya kalau kita apa di rumah air ya, di pipa, di air kan, air di rumah keran gitu kan. Biar supaya air yang ada di dalam tanah itu bisa masuk ke kamar mandi, ke bak kamar mandi, dia butuh apa? Disedot pakai apa? Ditarik pakai pompa. Nah, sanyo. Nah, kalau pompanya rusak, akibatnya kita bisa nggak keluar air di bak kamar mandi. Tidak bisa. Jadi kira-kira apa gambarannya? SCL dan SDA. Ibaratnya SDA tadi apanya? Dan SDA data itu berapa tadi apa? Pompanya apa airnya? SDA. SDA ini airnya ya. Airnya itu tidak bisa mengalir kalau tidak ada pompa. Nah, SCL ini pompanya. Pompa airnya itu SCL. Makanya dia SCL, ada SCL harus ada SDA. Sekarang kita di tubuh kita itu ada darah kan. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Yang memompa darah itu siapa? Jantung. Yaitu jantung memompa darah. Jadi jantung sebagai apa? Sebagai data apa kok? SCL ya? Clock. Darahnya itu datanya mengalir ke seluruh anggota tubuh ya. Oke. Nah, itu gambarannya. Ya, hadiahnya silakan dokumentasikan. Ini buat rekan-rekan, jujur saja ya. Tadi Kang Junaca belajar dari beliau, saya belajar dari beliau. Yang disampaikan beliau itu daging semua. Yuk, wait up, ya, dengerin apa yang disampaikan Koko. Kenapa saat kita eksekusi, apa supaya kita tidak buntu? Ya itu tadi sudah disampaikan. Syarat sebuah rangkaian ini ada di sini. Ya. Masih nyimak nggak ini? Halo? Masih mau nyimak nggak ini? Ya. Ayo kok, lanjut kok. Jangan tertipu. Kalau kita mengukur konektor LCD, touchscreen, mengukur hambatan saja tidak cukup. Jadi kalau misalnya di I2C, baik SCL, SDA kan konektor nomor berapa? 2 dan 4 ya. Kalau hambatannya bagus, belum tentu I2C-nya bekerja. Maka kita lanjut pengukuran berikut adalah pengukuran tegangan. I2C itu tegangannya nilainya kalau pakai voltmeter kita ukur 1,8 volt. Jadi jalur komunikasi di smartphone itu basis tegangannya 1,8 volt kita ukur pakai voltmeter. Jadi dua harus mengukur hambatan juga mengukur tegangan. Tuh. Kalau cuma mengukur hambatan belum tentu ada
tegangan. Hambatan itu ibaratnya kalau jalanan mulus, jalan tol, belum tentu ada mobil yang lewat. Ya. Tapi kalau sudah ada mobil yang lewat kecepatannya 200 km per jam, berarti ada jalanan nggak? Ada jalanan. Kalau nggak ada jalanan, bagaimana dia bisa ngebut itu mobil? Gitu. Jadi SCL dan SDA ini kita ukur tegangannya, karena jangan sampai tertipu hambatan bagus, kita ukur tegangan. Setelah diukur tegangannya tidak ada, ya udah pasti fix kerusakan di jalur SCL sama SDA. Yang kalau kita ikutin sumbernya itu berasal dari CPU. Kalau kita ikutin misalnya nih, kemana jalurnya misalnya? Nah, kalau masih banyak waktu ya bisa kita cek di blog gitu ya. Sadar? Iya itu di blog tuh. Itu sini kan dari CPU ke LCD contohnya nih. Bisa. Tadi Kang Denny sudah menjelaskan resistor apa? Ada pull up dan ada pull down. Apa itu pull up sama pull down? Jadi kalau ada resistor yang dihubungkan ke sumber tegangan, namanya resistor pull up ke atas ya. Kalau resistor yang dihubungkan ke ground, nah pull down ya. Nah ini sumbernya itu I2C ini. Jadi apa nih? Si LCD ini kalau di iPhone itu security-nya sangat kuat, sangat ketat. LCD diganti, berarti nomor serinya berbeda. Dia jadi nanti namanya muncul peringatan pesan display penting ya, important display message. Jadi si user itu begitu. Jadi iPhone-nya pecah, kita ganti LCD yang original dari Apple, kita pasang. Begitu dipasang dinyalakan, muncul important display message. Berarti apa? Peringatan pesan penting. Display itu udah diganti. Nah itu si Apple ini nggak mau iPhone produk dia itu diganti sama teknisi sembarangan. Karena apa? Diganti si display, serial numbernya berbeda. Tuh. Maka kita sebagai teknisi di iPhone itu harus melakukan dua hal. Berarti apa? Harus ganti nomor seri. Berarti setelah kita sedot data nomor seri yang pecah LCD lama, lalu kita tulis ke LCD yang baru, sehingga serial nomornya kita copy ya, kita cloning, maka serial nomornya sudah jadi sama kan, kita cloning ya. Apakah pesan itu bisa hilang? Masih ada lagi. Itu secara software kita udah ganti nomor seri, tapi si iPhone bikin ketat lagi, tetap aja muncul peringatan displaynya tidak original. Maka ada IC touchscreen. Jadi ada IC touchscreen yang persegi panjang itu, pindahkan dari dari display yang pecah, kita pindahkan ke display yang baru, biar supaya si hardware ID dari IC touchscreen itu jadi original sama, barulah bisa peringatan tadi di menu itu sudah hilang. Jadi user itu tidak tahu lagi bahwa LCD pernah diganti. Nah ini kaitannya resistor pull up ya, ada di jalur I2C. Jadi rekan-rekan tolong perhatikan. Terlalu putih jadinya. Dibesarkan saja ya. Dibesarkan. Nah itu besarkan saja di zoom in. Ada namanya I2C kelompok nomor 3. Lihat ada resistor pull up gak? Jadi I2C, SCL sama SDA itu jalurnya tersebut mendapatkan tegangan PP 1,8 ya, melewati kedua buah resistor ya. Baik SCL dan SDA itu mendapatkan tegangan dari IC power 1,8 volt lewatin pull up resistor gitu, pull up resistor, sehingga di konektor LCD jalur SCL SDA bisa kita ukur tegangannya besarnya berapa? 1,8 gitu, karena ada resistor pull up. Kalau sampai resistor pull up-nya kita cabut, akibatnya apa? Putus tegangan di konektor LCD. Ada nggak tegangannya? Tidak ada, karena tegangan dari PP1P8 tidak bisa lagi mengalir ke konektor LCD. Itu pull up resistor gitu. Nah, di jalur SCL SDA ini si CPU berkomunikasi sama LCD dengan cara dia komunikasinya CPU, dia nggak bisa, belum pernah sekolah, nggak buta huruf dia kan,
dia cuma bisa pakai kode ada tegangan atau tidak ada tegangan. Kalau ada tegangan namanya high, kalau tidak ada tegangan istilahnya low. Jadi ada angka 1, high itu 1, kalau low itu 0. Jadi 1010 ada genjotan dia. Jadi CPU itu bikin genjotan dia, ada tegangan sama CPU. Setelah tegangannya ada sama dia di-groundkan. Tahu gak di-groundkan itu? Seperti tombol on off. Ada yang tahu sistem kerja tombol on off itu bagaimana? Ya, silakan. Tombol on off. Jadi teknisi interface on off. Kalau ada yang nanya nih, maaf sedikit. Rekan-rekan mau belajar bagaimana cara kerja on off. Pertanyaan yang mudah. Biasa kita ganti tombol on off. Nah, Ada berapa kutub dan bagaimana cara kerjanya on off? Ayo. Ini kan universal kan, bukan semua handphone. Ayo. pasti ada on off. silakan yang bisa jawab, Cung. Nanti kita koreksi. Yuk kita sama-sama. Ayo, biar nggak ngantuk. Ayo, Cung. Ayo, Silakan. Ya Bapak. Tadi. Mau double hadiahnya nggak apa? Ini sharing ya. Kalau salah, insya Allah kita koreksi. Tombol on off berapa kutub? Ya. Terdiri dari 2 kutub, Ya. negatif dan kutub positif, Ya. dan akan berfungsi jika keduanya saling bersentuhan. Ya. Nah, cara kerjanya yang kutub positifnya itu ada tegangan apa enggak? Kutub positif wajib harus ada tegangan. Ada tegangan berasal dari siapa? Dari kontrol power, Ya. dari power. Ya, dari IC power, PMU PMI pokoknya IC power mengirim tegangan ke Swing positif power. ke Setelah tekan on off atau sebelum on off sudah ada tegangannya. sebelum. Sebelum. Jadi handphone apapun di saklar di tombol on off yang kutub positif itu kita ukur selalu ada tegangan walau setelah pasang baterai. Sebelum nggak perlu tegangan on off. Kalau nggak ada tegangan berarti apa? Jalur tersebut rusak apa enggak? Putus, Putus ya, itu kutub positif. Sekarang kalau kutub negatifnya terhubungnya kemana? ke ground. Nah, ke ground. Nah, cara kerjanya gimana on off itu untuk menyalakan handphone? Konsletkan Ditekan. Jadi kita menekan tombol on off itu mengkonsletkan, kutub negatif dan kutub positif. ya, mengkonsletkan tegangan yang keluar dari IC power dikonsletkan Ground. ke ground. Kenapa tegangan yang keluar dari IC power jadi dikonsletkan ke ground? IC powernya nggak konslet. Karena sudah ada kayak semacam sensor atau protek gitu untuk Yang ada resistor ini. iya. Jadi di dalam power itu sudah ada pull up resistor yang mengamankan tegangan yang dikonsletkan. IC power keluarin tegangan, dia lewatin pull up dulu resistor, sehingga apabila di jalur on off itu konslet ke ground, si IC powernya aman. Itu sama cara kerja test pen. Kita ada OBM test pen, kita colok ke lubang listrik, lampunya nyala, kita ini nyetrum nggak? Di dalamnya ada pull up resistor yang sangat besar hambatannya. Hanya cukup untuk menyalakan lampu, kitanya gak nyetrum.